Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kita sudah menuntaskan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah secara optimal dan maksimal di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, bulan tarbiyah, diturunkannya Al-Quran, kemudian pintu-pintu hidayah benar-benar dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang tadinya malas ibadah ketika masuk Ramadan jadi rajin ibadah. Meskipun kita lelah di bulan Ramadan, ya, kita capek, kita harus bangun sebelum subuh, harus menyiapkan sahur, kemudian siangnya puasa, setelah itu sorenya kita harus menyiapkan berbuka, baru berbuka istirahat sebentar, tahu-tahu panggilan adzan salat isya, kemudian ditambah dengan salat tarawih, melelahkan. Tapi lelahnya kita di bulan Ramadan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar, balasan yang sangat luar biasa. Ya, dijanjikan Ar-Rayyan, pintu surga yang khusus Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan juga Allah berikan Lailatul Qadar,
yang satu malamnya itu lebih utama daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Dan kita saat ini sudah memasuki bulan Syawal. Kita bergembira atas pencapaian kita di bulan Ramadan, tetapi tentu saja kita harus waspada. Kenapa waspada? Karena ketika di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Ini memudahkan kita dalam beramal saleh ya, dalam ikhlas ketika ibadah. Ibadahnya ikhlas karena nggak ada bisikan-bisikan yang membuat kita riya. Ada bisikan bukan dari setan tapi dari hawa nafsu kita, bisa kita lawan. Ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, maka setan-setan kembali bekerja. Setan-setan kembali bekerja sebagaimana kita kembali bekerja setelah kita libur cuti bersama ya. Kita kembali bekerja, setan-setan pun kembali bekerja. Setan-setan kembali bekerja sebagaimana yang dikatakan oleh iblis laknatullah alaih, melanjutkan tekadnya. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabb, karena engkau telah menghukum kami, menghukum saya sebagai makhluk terkutuk, saya akan menduduki jalan siratul mustaqim. Jadi jalan siratul mustaqim itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus, di tengah jalan setan duduk di jalan itu. Itu maksud ayatnya. Saya akan duduk di atas jalan siratul mustaqim. Nungguin siapa? Nungguin orang yang lewat. Ketika ada orang lewat di jalan siratul mustaqim itu, iblis sudah duduk menghalang-halangi manusia supaya tidak bisa lewat. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur, alias tidak beriman. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang akan kita hadapi di bulan Syawal ini. Ketika kita berusaha berjalan di atas jalan lurus, ingat di jalan lurus itu di depan kita sudah ada setan yang duduk. Ada setan yang duduk yang nungguin kita. Ketika kita lewat, setan itu akan membisikkan untuk menyimpang, untuk berbelok. Dan dia tidak main-main, dia akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Serius, kerjanya serius, termanage, terencana, dan all out, totalitas mereka dalam menyesatkan manusia. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, ini sebuah tantangan buat kita untuk bagaimana supaya kembali semangat Ramadan itu tetap membara, ya, tetap menyala dan tetap semangat. Allah Subhanahu wa taala meminta kita beribadah itu sampai wafat. Bukan hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian, ajal. Al-Hijr 99. Nah, ibadah sampai ajal ini pun tujuan manusia diciptakan. Ya, kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak lain adalah untuk mengabdi hanya kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Dan inilah yang disebut dengan al-istiqomah. Al-istiqomah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, luzumu ta'atillah. Istiqomah itu artinya adalah tetapnya ketaatan kepada Allah, tidak putus. Jadi ketaatan bukan hanya pada saat tertentu, melainkan berlangsung terus, konsisten. Di antara keutamaan istiqomah ini, apa keutamaan istiqomah? Berlangsungnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, adalah sebuah pertanda bahwa ibadah Ramadan kita makbul, diterima.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nggak tahu, kemarin kita puasa, salat tarawih, tilawah Quran itu diterima atau tidak, pahalanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita istiqomah, ini sebuah kabar gembira bahwa bisa jadi keistiqomahan ini adalah pertanda ibadah kita diterima pada bulan Ramadan. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Nah, ini tanda-tanda orang yang mendapat balasan kebaikan. Al-hasanah adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan yang berikutnya. Wa man 'amilal hasanata tsummat ba'aha bihasanatin ba'daha kana dzalika alamatan ala qabulil hasanati. Artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan kemudian dia melanjutkan dengan kebaikan yang berikutnya, maka itu adalah tanda bahwa kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manfaat dari istiqomah, keberlanjutan kita dalam ketaatan, sebuah pertanda bahwa ketaatan kita yang sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi sebaliknya, ya. Kalau orang sudah bosan berbuat ketaatan, ini barangkali menjadi pertanda ketaatan yang sebelumnya itu tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diterima ibadahnya. Kemudian yang kedua, ketika kita istiqamah, maka disebutkan pahalanya dan keutamaannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun. Ya, dia akan mendapat naungan dari malaikat. Ini orang yang istiqomah akan dapat naungan dari malaikat, kemudian dia akan dijanjikan surga. Ya, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini surga sudah disiapkan. Bagi siapa surga disiapkan? Bagi orang yang istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini malaikat turun memberikan kabar gembira berupa surga, dan malaikat-malaikat akan menjadi pelindung-pelindung orang yang istiqomah di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Kemudian di surga, orang yang istiqomah akan mendapatkan penghormatan dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini keutamaan istiqomah di surah Fussilat 30 sampai 32. Ini Masya Allah, ya. Jadi istiqomah itu penting sekali, membuktikan bahwa kita benar-benar hamba Allah yang taat sampai akhir hayat. Dan kebalikannya, nah ini yang paling kita waspadai, ya. Kebalikannya itu orang yang tidak istiqomah, maka dia seperti iblis. Bagaimana cerita tentang kehidupan iblis? Iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Ketika pertama kali diciptakan, iblis ini adalah hamba yang taat. Ya, jadi iblis pertama kali diciptakan bukan langsung maksiat, tapi dia hamba yang taat. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir, iblis ini makhluk yang taat. Dalam beberapa kisah Israiliyat, iblis itu dulunya bernama Azazil, artinya hamba Allah. Hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kalangan malaikat. Jadi iblis bukan dari kalangan malaikat, Azazil bukan dari kalangan malaikat. Tetapi karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan sehingga dia berada di barisan malaikat. Dia bukan malaikat, tetapi karena ketaatannya kepada Allah, dia berada di barisan malaikat, disejajarkan dengan para malaikat. Makanya ketika Allah perintahkan untuk bersujud, ya termasuk dia pun diperintahkan bersujud. Hanya saja dia tidak istiqomah. Ya, di pertengahan perjalanan kehidupannya, ketaatannya itu hilang ketaatannya. Dia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dilaknat sampai hari kiamat dan kekal di dalam neraka jahanam. Nah, ini mengerikan ya. Jadi iblis itu ibadahnya bukan hanya 1 bulan, di bulan Ramadan saja, tidak, tapi ribuan tahun. Bayangkan, ibadah ribuan tahun gugur, hilang, tidak berbekas karena dia tidak istiqomah. Di pertengahan fase kehidupannya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibadahnya selama ribuan tahun itu sia-sia, tidak bermanfaat. Ini peringatan buat kita, pelajaran dari iblis. Kalau kita hanya ibadah, kemarin-kemarin sudah merasa ibadah, selanjutnya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat maksiat ya dengan kesyirikan misalnya ya, naudzubillah min dzalik, maka itu akan membuat amalan kita yang sebelumnya hilang, tidak berbekas dan terancam dengan neraka. Dan itu pun diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan ada salah seorang di antara kalian yang selama hidupnya dia melaksanakan amalan ahli surga, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, hasta dari siku sampai pergelangan tangan, 1 hasta. Tinggal selangkah lagi dia mau masuk surga, tetapi ternyata dia mengamalkan amalan ahli neraka. Maka dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah dan dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya kalau kita tidak istiqomah atau mengabaikan keistiqomahan. Merasa sudah aman, merasa sudah iktikaf. Oh, saya udah iktikaf, udah aman lah, dapat 84 tahun. Kemudian selanjutnya maksiat. Ini bahaya. Bisa jadi akhir hidup kita nanti maksiat. Sebagaimana hadis ini menyebutkan ada orang yang taat selama hidupnya, hampir masuk surga, tinggal selangkah lagi, tetapi dia malah melakukan amalan ahli neraka. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Gimana caranya biar istiqomah? Maka yang pertama, yang paling utama adalah berdoa. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku, pada hakikatnya kalian semua ini makhluk yang tersesat, yang enggak tahu jalan, yang tidak dapat hidayah. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku beri hidayah untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita ini semua kita ini pada hakikatnya hamba-hamba yang sesat. Jadi jangan merasa senang dulu kita merasa taat karena usaha kita, bukan. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita ini sesat. Kullukum dhallun, semua kalian sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang ku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah padaku, aku beri hidayah untuk kalian. Bahkan doa meminta hidayah ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apa wahai Ummu Salamah yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka Ummu Salamah mengatakan, kana aktsaru du'aihi, bahwasannya doa yang paling banyak beliau lafadzkan adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan di dalam agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi supaya istiqomah tetap berada di atas ketaatan itu doa. Kalau tidak doa sesat, ya, tidak dapat hidayah. Bahkan Nabi Muhammad saja, orang yang sudah dijamin surga, sudah dijamin dosa-dosanya terhapus, sudah pasti masuk surga. Bahkan surganya sudah spesial, surga Firdaus, surganya para nabi, bukan surga rendahan. Tetapi beliau tetap minta istiqomah, minta hidayah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan sahabat nabi, tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, lebih wajib lagi kita untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memaksakan beramal walaupun berat dan sedikit. Ini cara supaya istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling dicintai Allah? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meskipun sedikit, meskipun berat, ya. Kita selama bulan Ramadan sudah khatam berapa kali? Ada yang sudah khatam 10 kali, ada yang khatam 5 kali, ada yang khatam 1 kali. Nah, itu harus dilanjutkan di bulan berikutnya, harus dipaksakan walaupun berat. Dan ternyata memang membaca Al-Quran itu, jamaah, adalah salah satu ibadah yang paling mudah untuk menambah tabungan pahala. Jadi baca Quran, kalau kita merasa susah, bagaimana caranya supaya pahala saya banyak nih? Caranya yang diantara yang paling mudah adalah membaca Al-Quran. Karena satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kita paksakan saja baca alif lam mim, masa nggak bisa? Sehari baca 1 halaman, itu besar sekali pahalanya. Kita 5 menit saja membaca Al-Quran itu dapat 2 halaman. 5 menit saja membaca Al-Quran dapat 2 halaman. Itu berapa huruf? Banyak, ya. Dapat ribuan pahala. Jadi harus memaksakan. Al-Quran harus dipaksa dibuka. Kalau bisa di HP kita diinstal aplikasi Al-Quran. Jadi kalau lagi main HP, nggak keterusan scroll sosmed yang tidak ada pahalanya. Scroll sosmed itu nggak terasa, tahu-tahu udah sejam. Ya, ada orang yang scroll sosmed, lihat-lihat video reels, video pendek, video lucu, atau video random, nggak kerasa, tahu-tahu udah sejam. Ya, padahal kalau dia buka mushaf Al-Quran 5 menit saja dia baca, itu sudah 2 halaman. Begitu. Jadi memaksakan ibadah walaupun sedikit. Kemudian ibadah sholat tarawih, di antara kita ada yang sholat full sama imam sampai selesai. Nah, hendaknya di bulan berikutnya juga kita paksakan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah walaupun hanya 2 rakaat. Dan sholat sunnah ini pahalanya besar sekali, ya. Pahalanya besar. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan sholat itu bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Mengangkat derajat, menghapus dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis, alaikum bikathratis sujud lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Hendaklah kalian itu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Gimana caranya perbanyak sujud? Ya perbanyak sholat. Tidaklah seseorang sujud 1 kali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan akan diangkat baginya 1 derajat
dan dihapus baginya satu kesalahan. Ini menunjukkan sholat itu bisa naikin level kita, derajat. Ya, kalau kita bicara derajat, apa sih derajat? Derajat itu level. Kalau di tempat kerja, derajat itu adalah jabatan. Kalau di militer, derajat itu ya pangkat lah ya. Ada bintara, ada perwira, ada tamtama. Kalau tamtama di atasnya bintara, di atasnya perwira. Perwira ada perwira menengah, perwira tinggi. Apa yang membedakan itu adalah pengabdiannya dia kepada satuannya. Makin besar pengabdian dia kepada satuan tugasnya, makin naik derajatnya. Begitu pula pengabdian kita kepada Allah dalam ibadah. Makin besar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin naik derajatnya. Kalau di sekolah, derajat itu ranking. Ada yang ranking 10 besar, ada ranking 5 besar, ada yang 3 besar, ada yang ranking 1. Apa yang membedakan ranking itu? Kesungguhan dia dalam sekolah, kedisiplinan dia dalam belajar, keseriusan dia dalam mendengarkan pelajaran, kemudian ketelitian dia dalam mengerjakan soal. Itu yang membedakan ranking di kita juga sama. Dalam pengabdian kepada Allah, makin serius kita mengabdikan diri kita kepada Allah, makin naik rankingnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau push rank, mau naikin ranking, perbanyak kita sholat sunnah. Jadi jangan mencukupkan tarawih di bulan Ramadan. Di bulan lain juga ada sholat-sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat tahajud, ya, ada tahiyatul masjid. Banyak. Tinggal kita mau atau tidak menaikkan ranking kita di sisi Allah. Bukan hanya ranking yang naik, tetapi dosa pun terhapus. Setiap satu sujud, setiap kali kepala kita merendah, ranking kita naik. Dosa kita terhapus. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang saking tingginya rankingnya dia karena banyaknya sholat sunnah, itu di surga dia selevel dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus, di surga yang sama dengan surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisahnya, dikisahkan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah bermalam di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawakan air wudu untuk Nabi. Nabi mau sholat, dibawakan air wudu, dibantu. Maka Nabi berterima kasih. Apa kata Nabi? Sal, mintalah padaku. Kamu sudah membantu saya membawakan air wudu, sekarang kamu minta apa? Silakan minta. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepada engkau wahai Nabi supaya bisa dekat dengan engkau di surga, bertetangga denganmu di surga. Kemudian Nabi bertanya, ada permintaan yang lain atau tidak? Tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku mengabulkan permintaanmu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bisa ya, seorang sahabat dengan memperbanyak sholat sunnah, maka dia di surga derajatnya naik sampai kepada derajat surganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, sholat sunnah itu jangan hanya di saat tarawih saja, tapi di bulan yang lain sholat sunnah. Sholat duha. Ada yang pernah dengar hadis bahwa kita itu wajib bersedekah kepada 360 persendian. Siapa yang sanggup sedekah kepada 360 persendian kita? Sedekah 1000 saja mungkin berat. Ini 360 persendian harus disedekahi. Tapi kata Nabi, likulli takbiratin sadaqah, wa likulli tahmidatin sadaqah, wa likulli tasbihatin sadaqah, wa likulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bin ma'ruf sadaqah. Jadi cara bersedekahnya itu dengan perbanyak takbir, tahlil, tahmid, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, itu sedekah. Kemudian wa yakfika raq'ata duha. Dan cukup itu semua dibayar dengan 2 rakaat salat duha. Ini penjelasan para ulama bahwa kalau kita bertakbir
bertahmid, bertahlil sehari 360 kali, itu baru sekedar untuk menutupi kewajiban sedekah untuk 360 persendian. Ya, kalau kita misalnya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali sholat atau ba'da sholat, itu kan 99 kali ya. Kalau 5 waktu anggap aja 100. Kalau 5 waktu berarti 500. Ketika kita berzikir 500 kali dalam sehari semalam, itu 360-nya untuk 360 persendian. Berarti sisanya 140 buat kita, 360 buat persendian kita. Tapi dengan kita sholat duha 2 rakaat, kewajiban sedekah kepada 360 persendian sudah cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Selebihnya yang 500 zikir tadi buat kita semua. Ini penjelasan para ulama ya tentang hadis atau syarah hadis tersebut. Jadi sholat duha 2 rakaat itu walaupun berat, coba dipaksakan. Ini sebagai cara supaya kita istiqomah. Ya, berikutnya adalah agar kita ini istiqomah, maka kita harus sabar dan jangan bosan. Jangan bosan. Karena bosan dan ketidaksabaran adalah penyebab seseorang tidak istiqomah. Apa contohnya bosan dan tidak sabar? Yaitu bosan berdoa. Bosan berdoa. Ada orang berdoa, punya hajat kepada Allah. Dia sudah berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum dapat doanya. Kemudian bulan keempat dia sudah bosan berdoa. Udah malas lah saya berdoa. Akhirnya dia berhenti berdoa. Ini namanya bosan. Karena kebosanan, karena ketidaksabaran, dia meninggalkan ibadah yang sangat mulia, doa. Padahal para nabi itu ketika berdoa tidak pernah bosan. Ya, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berdoa minta keturunan, tidak pernah berhenti sampai lahir Nabi Ismail alaihissalam. Di usia Nabi Ibrahim 80 tahun. Itu contoh ketidak pernah bosanan. Ya, yang namanya doa, kalau kita mau sesuatu belum dapat, terus minta, jangan bosan. Nabi Ibrahim minta terus, tidak pernah bosan, akhirnya dapat di usia 80 tahun. Ada di antara kita yang belum pernah haji, belum pernah umrah, belum bisa membahagiakan orang tuanya barangkali ya. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Nabi Zakaria juga sama. Minta keturunan. Baru dapat ketika usianya 100 tahun. Ya. Dapat keturunan dengan lahirnya Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya bin Zakaria. Begitu. Ini contoh bahwa yang namanya ibadah jangan bosan. Kalau bosan, dia bisa tidak istiqomah, meninggalkan ibadah, meninggalkan berdoa. Kemudian yang selanjutnya adalah rajin mendengarkan kajian dan nasihat. Ini yang terakhir saja ya, karena waktunya sudah habis. Iman itu naik dan turun. Di bulan Ramadan iman naik, setelahnya mungkin turun. Nah, supaya naik lagi, banyak-banyak mendengar nasihat. Dan inilah manusia memang begitu ya. Manusia itu ketika dapat nasihat dia bisa naik imannya. Nasihat dari siapa saja, dari ustadz, dari YouTube, dari orang tua, nasihat dari istri, nasihat dari anak, nasihat dari teman. Seperti kisah Hanzalah yang mana dia merasa apabila dia mendengarkan kajian di masjid ya, di masjid mendengarkan di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis Rasulullah, maka tergambar baginya surga dan neraka, semangat ibadah dan takut berbuat dosa. Itu ketika dia lagi mendengarkan ceramah. Tapi ketika pulang ke rumah, ya bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Kalau dulu cuma anak istri doang ya penghalangnya ya. Kalau kita sekarang pulang ke rumah ada wifi, ketika sudah connect ke wifi udah nggak tahu waktu. Kalau dulu masih mending, kita mikir-mikir kuota habis sayang uangnya. Kalau sekarang dengan adanya wifi, udah lalai. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin seseorang jarang mendengarkan nasihat, jauh dari majelis ulama, jauh dari majelis ilmu,
maka dia semakin lalai dalam beribadah. Jangankan kita, sahabat Nabi saja begitu. Sahabat Nabi saja begitu, merasa dirinya telah munafik. Tetapi bersyukur dia ketika mendengar jawaban dari Nabi SAW. Kalau seandainya iman tidak pernah turun, lasofatkumul malaikah, malaikat akan memberi salam kepadamu, berjabat tangan sama kamu. Malaikat akan menjabat tanganmu kalau kamu tidak pernah turun imannya. Tapi yang namanya iman yazid wa yankus, saatan-saatan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika aku turun, maka cara naikinnya adalah dengan cara kita mendengarkan nasihat-nasihat, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian. Jadi menghadiri kajian itu jangan lihat, oh saya udah tahu temanya ini, ini ustadznya saya udah kenal, ini mah udah biasa, judulnya udah tahulah. Bukan itu. Tapi tujuannya adalah supaya kita ini ketika di majelis ilmu, pendengaran kita terhadap suatu ilmu itu bisa lebih berfaedah daripada pendengaran yang sebelumnya. Misalnya temanya sama, kemarin sudah dengar atau baca buku dengan buku yang sama, bacaan yang kedua lebih banyak faedah daripada bacaan yang pertama. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Muzanni, murid Imam Syafi'i. Imam Muzanni itu membaca kitabnya Syafi'i 500 kali diulang-ulang. Sudah pernah baca, khatam, dibaca lagi sampai 500 kali. Kata Imam Muzanni, setiap kali saya mengulang bacaan saya ada faidah baru yang saya dapatkan. Begitu. Jadi menghadiri majelis ilmu juga sama. Setiap kali datang ke majelis ilmu, insya Allah ada faidah baru yang kita dapatkan. Walaupun temanya sama, walaupun ustadznya sama, begitu. Tujuannya untuk mengecas iman, mengistiqomahkan kita supaya kembali ingat kepada Allah dan alam akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.